Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Hasan Sinurat dengan NPM 23412048 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pidato. Berikut ini adalah definisi dari pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Selanjutnya di sini ada tujuan dari pidato. Yang pertama ada persuasif. Persuasif adalah tujuan untuk meyakinkan pendengar agar mengadopsi pandangan, pendapat, atau tindakan tertentu yang diinginkan oleh pembicara. Ini bisa melibatkan membangun argumen yang kuat, menggunakan bukti yang meyakinkan, dan memanfaatkan logika serta emosi untuk mempengaruhi pandangan pendengar. Yang kedua ada rekreatif. Tujuan dari rekreatif adalah untuk menghibur pendengar dan memberikan pengalaman yang menyenangkan atau menggembirakan. Pidato semacam ini seringkali berisi cerita-cerita lucu, anekdot, pengalaman abadi, pengalaman pribadi yang menghibur, atau bahkan pertunjukan seni seperti puisi atau musik. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang santai dan menghibur, di mana pendengar dapat menikmati waktu mereka tanpa tekanan ataupun tuntutan tertentu. Yang ketiga ada argumentatif. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan argumen yang kuat dan meyakinkan tentang suatu topik atau isu tertentu. Pembicara akan menyajikan pendapatnya dengan didukung oleh bukti, data, logika, dan pemikiran tertentu untuk membujuk pendengar. Fokusnya adalah pada pembentukan dan pengembangan argumen yang koheren dan kuat, serta menanggapi argumen lawan secara tepat. Dan yang keempat ada informatif. Pidato informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan relevan kepada pendengar. Pembicara akan memberikan fakta, data, atau pengetahuan tentang topik tertentu tanpa berniat untuk meyakinkan atau menghibur. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik kepada pendengar. Dan berikut ini adalah beberapa metode dalam pidato. Yang pertama ada metode impromptu. Adalah teknik berbicara di depan umum tanpa persiapan sebelumnya. Biasanya pembicara diberi topik secara tiba-tiba dan diharapkan memberikan respon spontan dan relevan. Metode ini membantu meningkatkan kemampuan berbicara serta secara spontan dan berpikir cepat. Yang kedua ada metode memoriter. Adalah metode yang melibatkan menghafal atau memori bagian utama dari pidato atau keseluruhan pidato itu sendiri. Ini memungkinkan pembicara untuk memberikan pidato tanpa mengandalkan catatan atau bantuan visual lainnya. Metode ini sering digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat disampaikan dengan jelas dan tepat. Yang kedua ada metode extemporan. Metode ini adalah gabungan dari impromptu dan memoriter. Pembicara memiliki beberapa pengetahuan tentang topik yang akan dibahas, tetapi tidak menghafal pidato secara keseluruhan. Mereka mengandalkan pemahaman mereka tentang topik untuk memberikan pidato secara spontan, dengan sedikit atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Metode ini memungkinkan untuk menyampaikan pidato dengan lebih alami dan fleksibel daripada metode yang sepenuhnya memoriter. Yang keempat, metode naskah. Metode naskah dalam pidato melibatkan menulis dan mempersiapkan pidato sebelumnya secara lengkap. Pembicara membaca atau mengacu pada naskah selama pidato untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan tepat dan lengkap. Metode ini memberikan kepastian dan struktur yang kuat dalam penyampaian pesan, tetapi juga memerlukan persiapan-persiapan yang cermat dan membutuhkan kemampuan membaca dengan lancar agar tidak terdengar monoton. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pidato. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.